Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 381. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Menjadi banyak orang dari banyaknya pusat kekuatan. Dari jejak kaki yang terlihat, pasti orang yang masuk ke dalam sudah sangat banyak. Mungkin hampir seluruh orang yang memasuki alam Yukuno telah masuk ke dalam. Apa sebenarnya tujuan orang-orang berpakaian hitam itu? Sehingga menarik seluruh orang untuk memasuki istana ini. Mungkinkah tujuan pihak lain untuk mengumpulkan semua orang lalu membunuhnya dalam satu gerakan? Gumam Kinchen. Dia menebak. Namun di dalam hatinya dia samar-samar yakin bahwa itu bukan tujuan akhir mereka. Ayo pergi. Kinchen dan lainnya masuk ke kedalaman lorong. Setelah masuk semuanya sampai di sebuah aula. Di sisi aula nampak sebuah pilar-pilar batu. Semua orang segera bergegas ke pilar batu. Yongye, apakah kamu tahu apa ini? Kata Kinchen. Yongye adalah nama skeleton cabang. Ini adalah arai totem ras iblis saya, kata skeleton cabang. Arai totem adalah arai yang digunakan untuk mengecek potensi dari jenius ras iblis. Kinchen terkejut, ada hal seperti itu. Pantas peradaban ras iblis lebih maju. Lalu apakah kamu bisa memecahkannya? Kata Kinchen. Saya tidak bisa, tapi Tuan jangan khawatir. Karena orang-orang ini menerima panggilan untuk masuk, berarti mereka memiliki cara untuk memecahkannya, kata skeleton cabang. Sesaat seorang pria berjalan maju dan menyentuh pilar batu. Jangan, kata Sang Wuji. Namun pemuda itu terlanjur telah menyentuhnya. Dan setelah disentuh, boom, pria itu meledak dan menjadi abu. Melihat itu semua orang terkejut. Sang Wuji, bukankah kamu mengatakan tidak ada bahaya di reruntuhan ini? Mengapa murid sekte pengembalian asal saya mati? Kata Yue Zhonghui dengan marah. Yue Zhonghui adalah penatua dari sekte pengembalian asal. Saudara Yue, pilar batu ini memang tidak berbahaya, tapi muridmu terlalu ceroboh, kata Sang Wuji. Tuan Sang Wuji, apakah kamu memiliki cara untuk melewati pilar batu ini? Kata Kinchen. Ya, saya memiliki cara dari pesan ketua sekte yang dikirim kepada saya. Mulai sekarang kalian hanya perlu untuk mengikuti saya. Ingat, jangan sentuh apapun, kata Sang Wuji. Selanjutnya semua orang mengikuti Sang Wuji dan berjalan di antara pilar batu. Sesaat Kinchen merasa aneh. Pilar-pilar batu ini sangat rumit, tapi Sang Wuji dapat dengan mudah menemukan jalan. Apakah mungkin semua informasi telah dikirim? Gumam Kinchen. Sesaat kemudian mereka telah sampai di sebuah pintu. Semuanya ini adalah pintu masuk yang sebenarnya untuk memasuki reruntuhan. Namun saya mendapat kabar bahwa ada sebuah pembatas di pintu ini. Mari kita sama-sama pecahkan, kata Sang Wuji. Dia menjadi orang pertama yang menyerang pembatas. Disusul Wei Scarlet dan Yue Zhonghui. Wei Scarlet ini adalah seorang penatua dari Pangjiao kuno. Di sisi lain, Kinchen merasakan aneh dan tidak nyaman berada di tempat ini. Kinchen, mengapa aku merasakan selalu tidak nyaman di tempat ini? Kata Yukiansu. Tidak hanya Kinchen, tapi Yukiansu, Jiruyu, dan Chen Shishi juga merasa tidak nyaman di tempat ini. Gadis cantik, jika kamu takut, kamu bisa bersama tuan muda ini. Tuan muda ini akan melindungimu, kata murid jenius dari Pangjiao kuno. Kecantikan ketiganya telah lama menarik mata mereka. Sebelumnya jenius-jenius dari Pangjiao kuno, sekte pengembalian asal, dan sekte kabut tersembunyi selalu menyapa Yukiansu, Jiruyu, dan Chen Shishi, namun mereka semua diabaikan. Wanita-wanita cantik ini, saya heran. Mengapa mereka mengikuti seorang pria dari Papillon Pil bawah? Apa yang dia miliki? Orang-orang ini mencibir di dalam hatinya, merasa tidak puas dan cemburu. Beberapa saat kemudian setelah diserang oleh banyak orang, akhirnya pembatas larangan hancur. Setelah hancur muncul sebuah jalan lorong. Semuanya, ayo pergi.
kata Sang Wuji. Dia memimpin jalan dan membawa semua orang masuk. Setelah di ujung jalan lorong, mereka sampai di sebuah koridor. Di koridor ini ada patung serangga. Serangga ini lagi, kata Penatua Wei. Setelah melewati jalan pelangi, mereka banyak bertemu dengan serangga ini dan bertarung. Mereka tidak tahu mengapa di alam Yu kuno bisa muncul serangga semacam ini. Banyak dari mereka belum mengetahui bahwa ini adalah alam alien, bukan alam Yu kuno. Setelah sampai di tengah-tengah koridor, tiba-tiba segerombol boneka serangga yang tak terhitung jumlahnya yang tidak diketahui dari mana datangnya langsung menyerang semua orang. Melihat itu, semua orang panik, mengeluarkan senjatanya masing-masing dan menyerang serangga-serangga itu. Semuanya, ikuti aku. Kita harus keluar dari koridor ini, kata Sang Wuji. Segera semua orang mengikuti Sang Wuji ke ujung koridor sambil memblokir boneka serangga. Setelah melewati koridor, semua orang sampai di sebuah aula besar. Di bawah pemimpin jalan Sang Wuji, semua orang melewati aula besar dan sampai di sebuah hutan batu. Di hutan batu, semua orang melihat ada titik-titik ungu. Jika dilihat dengan hati-hati, titik-titik ungu ini adalah serangga-serangga api ungu yang sangat kecil. Melihat serangga-serangga ungu itu tidak bergerak, semua orang menghela napas lega dan terus berjalan. Sesaat satu serangga ungu jatuh ke pundak seorang ahli. Ahli ini bernama Pukang. Tiba-tiba serangga itu meledak dan Pukang terkapar. Setelah terkapar, tiba-tiba Pukang menjadi gila. "Pukang, ada apa denganmu?" kata seseorang, nampaknya dia adalah temannya. Akan tetapi Pukang menjadi gila, liar dan mengayunkan pedangnya tanpa arah. Kekuatan ilahi Qinchen memindai dan melihat bahwa jiwa Pukang telah terluka yang mengakibatkan dia menjadi gila. Hentikan dia sebelum serangga-serangga yang lain bereaksi. Namun sudah terlambat, serangga-serangga itu nampaknya sudah terbangun dan mulai menyerang semua orang. Semua orang berlari dan melawan dengan panik. "Tuan, ini sepertinya adalah serangga penghancur jiwa," kata skeleton cabang. Dia berkata dengan panik dan ngeri. Serangga penghancur jiwa adalah serangga kuno di ras iblis. Itu sudah lama punah. Skeleton cabang tidak mengerti mengapa tiba-tiba muncul di sini. "Tidak baik, aku tidak ingin mati. Ayo kita harus kembali. Penatua Wei, ayo kita kembali. Ayo." Semua orang ingin kembali, namun tiba-tiba mereka dihentikan oleh Sang Wuji. "Semuanya, kita sudah setengah jalan. Ada harta di dalam," kata Sang Wuji. "Apa gunanya harta jika kita mati?" "Tapi saya dengar ada buah aturan di dalam yang bisa membuat seseorang memahami kekuatan aturan," kata Sang Wuji. Mendengar ada buah aturan, Penatua Wei dan Yue Zhonghui menjadi tertarik. Akhirnya mereka memutuskan untuk menerobos masuk lebih dalam. Melihat semua orang bergerak maju, menerobos serangga penghancur jiwa, Qinchen dan lainnya juga bergerak maju. Sesaat banyak ahli yang diledakkan oleh serangga dan menjadi gila lalu menyerang temannya sendiri. "Semuanya, jika ada orang yang telah diledakkan dan menjadi gila, bunuh saja. Oke." Sesaat salah satu serangga meledak di depan Jiruyu dan Chen Sisi. "Hati-hati." Melihat itu secara spontan, Qinchen langsung melesat dan berdiri di depannya, lalu memblokir ledakan itu. Qinchen sangat yakin dengan kekuatan jiwanya dia tidak akan terpengaruh. Qinchen hanya merasa ada sesuatu yang menyerang jiwanya. Namun tiba-tiba api teratai hijau muncul dan membakar sesuatu yang menyerang itu, dan dihancurkan menjadi ketiadaan. Namun tiba-tiba cahaya pedang menyapu ke arah kepala Qinchen. Itu adalah serangan dari murid Pang Jiao kuno. Jiruyu dengan buru-buru memblokir cahaya pedang itu. "Apa yang kamu lakukan?" kata Jiruyu. "Anak ini telah diledakkan oleh serangga ungu, maka sebentar lagi dia akan gila. Maka sebelum dia menyerang kita, saya lebih dulu akan membunuhnya," kata orang itu. "Siapa yang kamu bilang telah gila?" kata Qinchen. Dia bangun dan kembali sadar. Melihat itu semua orang terkejut. "Karena kamu tidak apa-apa, maaf saya salah paham," kata orang itu. Dia tidak menyangka setelah diledakkan Qinchen benar-benar tidak terpengaruh. Bahkan skeleton cabang juga tidak menyangka tuannya tidak terpengaruh. "Qinchen, apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" kata Jiruyu dan Chen Sisi. Mereka khawatir
karena lagi-lagi mereka diselamatkan oleh Qingchen. Aku baik-baik saja, ayo kita harus cepat bergegas, kata Qingchen. Sesaat Qingchen mengaktifkan domain pedang, dan ternyata serangga-serangga itu tidak bisa masuk ke dalam domain pedang. Ketahuilah formasi luar angkasa dapat dengan mudah dilewati oleh serangga-serangga ini, tapi tidak menyangka domain pedang dapat memblokir serangga ini. Akhirnya Jiruyu dan Yukiansu juga menampilkan domain pedangnya, lalu dikombinasikan menjadi satu dan melindungi kelimanya. Ternyata ini sangat efektif. Pada akhirnya Sang Wuji dan murid sekte kabut tersembunyi, Penatua Wei dan murid-murid Pangjiao kuno, juga Yue Zhongkui dan murid sekte pengembalian asalnya. Mereka semua memohon untuk dapat memasuki domain pedang Qingchen. Setelah mencapai kesepakatan, di mana di saat mendapat harta, Qingchen akan mendapat 10% lebih banyak. Akhirnya Qingchen membiarkan mereka memasuki domain pedangnya. Setelah memasuki domain pedang, akhirnya mereka semua menghela napas lega. Dan di bawah perlindungan domain pedang, semua orang bergegas maju. Aku harus membunuh anak ini di saat ada kesempatan. Setelah itu, maka ketiga gadis cantik ini akan jatuh ke tanganku, kata jenius yang menebas Qingchen sebelumnya. Dia berkata dengan seringai di wajahnya. Melihat seringai itu, Qingchen mencibir. Dengan kendalinya, sebuah celah muncul di domain pedang di dekat jenius itu. Segera serangga pembunuh jiwa menyerang ke arah jenius itu dan meledakkannya. Namun untungnya jaraknya tidak terlalu dekat. Akan tetapi Qingchen langsung melayangkan cahaya pedang dan memenggal kepala jenius itu. Qingchen, apa yang kamu lakukan? Dia adalah jenius Pangjiao kuno saya, kata Penatua Wei. Dia sudah diledakkan oleh serangga ungu. Seperti yang dia katakan, orang yang telah diledakkan harus segera dibunuh. Saya hanya melakukan apa yang dia katakan, kata Qingchen. Penatua Wei sangat marah, namun dia tidak bisa mengatakan apapun lagi. Dia mengerti bahwa Qingchen melakukannya dengan sengaja. Beberapa saat kemudian semua orang sampai di ujung jalan hutan batu. Terlihat serangga penghancur jiwa tidak lagi mengejar. Akhirnya mereka semua menghela napas lega. Terima kasih. Sang Wuji berterima kasih kepada Qingchen karena berkat domain pedangnya semua orang dapat selamat, walaupun ada banyak orang yang telah jatuh. Ayo pergi, kata Sang Wuji. Kemudian dia memimpin jalan ke gerbang istana. Setelah gerbang dibuka, semua orang melihat ada sebuah harta. Terlihat batu asli yang menumpuk seperti bukit, apalagi batu asli ini adalah batu asli kelas tinggi. Di samping batu asli ada beberapa tumpukan kristal darah. Dan yang menarik mata semua orang adalah sebuah platform di tengah-tengah. Dan di platform itu ada buah. Nampaknya buah itu adalah buah yang mengandung kekuatan aturan. Dengan buah ini, seorang ahli martial sovereign dapat memahami kekuatan aturan. Dan di masa depan akan lebih mudah untuk menerobos ranah martial emperor. Melihat itu, mata Penatua Wei dipenuhi dengan keserakahan. Sosoknya berkedip dan langsung mengguncang sosoknya ke arah buah aturan itu. Namun tiba-tiba dia dipentalkan oleh semacam formasi penghalang. Wei Starlet, apa yang kamu lakukan? Kata Sang Wuji. Penatua Wei mencibir di dalam hatinya. Pada awalnya dia ingin mengambil buah aturan itu secara langsung, namun tidak menyangka ada sebuah penghalang. Akhirnya dia hanya bisa tersenyum getir dan berkata, "Tidak apa, saya hanya ingin mencoba kekuatan penghalang dari arai pembatas ini." Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.